khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Psikotropika golongan pertama, yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat, seperti contoh brolamfetamin, tenamfetamin, MDA, dan meskalin. 2. Psikotropika golongan 2, yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya amfetamin. 3. Psikotropika golongan ketiga, yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya sedang dari kelompok hipnotik sedatif, contohnya amorbarbital dan pentobarbital. 4. Psikotropika golongan 4, yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan, seperti aprazolam. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 1. Depresan, yaitu yang bekerja mengendurkan atau mengurangi aktivitas susunan saraf pusat, termasuk dalam psikotropika golongan 4. Contohnya antara lain statin atau PBK, rohypnol, magadon, valium, dan mandrat. Yang kedua, stimulan, yaitu yang bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat, contohnya amfetamin, MDMA, N-etil MDA, dan MMDA. Ketiganya ini terdapat dalam kandungan ekstasi. Yang ketiga, halusinogen, yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau khayalan, contohnya LSD, psilosibin, mitralin. Di samping itu, psikotropika dipergunakan karena sulitnya mencari narkotika dan mahalnya harga. Penggunaan psikotropika biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan narkotika. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan, serta mempunyai efek stimulasi merangsang bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tidak saja menyebabkan ketergantungan, bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai. Tidak jarang bahkan menimbulkan kematian pada para penggunanya. 1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Kedua, pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Ketiga, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tunggal perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Sebagai generasi muda dan penerus bangsa, sudah sepatutnya kita menghindari dari yang namanya narkoba. Karena selain berbahaya, obat-obatan tersebut juga tidak ada manfaatnya bagi para pengguna. Cara yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda adalah dengan mendekatkan diri pada Tuhan, menghindari pergaulan bebas, karena dengan pergaulan yang positif, kita dapat mengambil sisi positifnya pula. Dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, menekuni hobi,
menonton TV, atau bahkan mengasah otak dengan memperdalam pembelajaran. Ingat, jauhi narkoba karena kita generasi semansa, generasi emas.